Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan bahas mengenai model-model dalam pembelajaran berbasis komputer. Pada video ini kita akan membahas model tutorial. Model tutorial ini sesuai dengan makna kata tutorial, berarti pemberian bimbingan, pemberian arahan, panduan, serta pemberian motivasi kepada peserta didik agar mereka belajar secara efektif dan efisien. Hal ini berarti bahwa pemberian model tutorial ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik kita untuk membantu mereka memecahkan masalah-masalah belajarnya. Kemudian, bantuan yang kita berikan itu berupa program pembelajaran yang dapat mereka gunakan secara mandiri. Artinya, tanpa kehadiran pendidik, peserta didik tetap dapat belajar dengan program yang kita sediakan ini. Sehingga di dalam program kita itu ada semacam petunjuk-petunjuk belajar agar mereka bisa mengikutinya dengan panduan yang kita berikan. Jadi dengan seperti itu motivasi mereka akan meningkat, terutama kaitannya dengan motivasi eksternal. Dengan kehadiran media pembelajaran berbasis komputer, meningkat motivasinya untuk menyelesaikan tugas-tugas belajarnya sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Secara sederhana, model tutorial dalam pembelajaran berbasis komputer ini dapat kita maknai dengan suatu program pembelajaran yang kita sajikan untuk peserta didik untuk mereka memahami materi-materi pembelajaran agar mereka memahaminya secara tuntas, atau dalam istilah lain, mastery learning. Berdasarkan definisi seperti itu berarti penyajian media pembelajaran berbasis komputer merubah peran guru menjadi fasilitator. Karena tanpa kehadiran pendidik pun, peserta didik dapat belajar dengan program yang kita sediakan. Dalam kondisi ini, komputer berperan sebagai guru, sehingga semua interaksi terjadi antara komputer dengan peserta didik. Karena kita memiliki harapan bahwa mereka bisa belajar dengan media pembelajaran berbasis komputer dengan model tutorial ini, berarti di dalam model ini nanti akan ada penyajian materi, akan ada interaksi, kemudian akan ada evaluasi pembelajarannya. Kita perlu mengenal identitas dari model tutorial dalam pembelajaran berbasis komputer agar kita dapat dengan mudah mengidentifikasi suatu program pembelajaran. Apakah dia masuk ke model tutorial atau model-model lain. Ada 8 identitas model tutorial ini. Yang pertama, mereka memiliki pengenalan. Ada pengenalan di awal. Kemudian ada penyajian informasi. Kemudian ada pertanyaan dan respon. Ada penilaian respon. Ada pemberian feedback. Ada pembetulan atau pengulangan. Kemudian ada segmen pengaturan pengajaran yang terurut dengan baik, sequencingnya. Dan terakhir ada penutup. 8 identitas ini mencirikan dari model tutorial pada media pembelajaran berbasis komputer. Dalam kita mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer dengan model tutorial ini, kita perlu terapkan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, prinsip perbedaan individu. Karena tadi belajarnya secara mandiri, artinya mereka bisa belajar tanpa guru, perlu kita pertimbangkan perbedaan individu. Banyak perbedaan individu yang kita pertimbangkan, baik secara umum ataupun khusus. Secara umum, kita pertimbangkan mereka berada di pengelompokan usia yang mana. Karena dengan mengetahui pengelompokan usianya, kita dapat mengetahui tugas perkembangan sehingga dapat menyesuaikan program pembelajaran yang kita sajikan. Kemudian yang kedua, secara umum kita identifikasi dari tingkat kelasnya. Karena dari tingkat kelas itu, kita akan mudah mengidentifikasi apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Pengetahuan awal mereka itu menjadi modal dasar bagi kita untuk membentuk skenario pada media pembelajaran tertentu. Artinya, pada penyajian kali ini kita tidak akan mengulang lagi apa yang sudah mereka ketahui, sehingga tidak terjadi overlap. Secara khusus, peserta didik ini perlu kita pertimbangkan mulai dari motivasinya, minat, bakat, kemudian gaya belajar, dan kecerdasan majemuk, serta faktor psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Prinsip yang kedua adalah perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi ini perlu kita berikan
karena kita membelajarkan mereka dengan program. Artinya pendidik tidak bersama-sama mereka pada saat mereka belajar. Artinya mereka diharapkan masih mendapatkan perhatian dan motivasi meskipun belajar menggunakan program komputer. Perhatian dan motivasi ini bisa kita tunjukkan dengan cara ketika mereka memberikan respon atau mengklik suatu tombol, ada respon yang mereka terima. Ketika mereka mengerjakan soal-soal tertentu, ketika mereka berhasil, biasanya program akan memberikan respon yang positif. Baik, jawabanmu benar, atau Ananda mendapatkan nilai terbaik. Jadi hal-hal seperti itu dapat meningkatkan motivasi bagi peserta didik. Kemudian dari prinsip perhatiannya, kita perlu menyajikan materi. Karena di model tutorial ini, karena tadi belajar tuntas, berarti juga ada penyajian materi pembelajaran. Bagaimana materi pembelajaran itu menjadi perhatian. Artinya kita perlu desain sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik peserta didik agar mereka bertahan untuk menyelesaikan materi yang mereka ikuti. Jangan lakukan penyajian yang full text karena itu akan menurunkan motivasi peserta didik kita. Berikan variasi-variasi format pembelajaran agar mereka merasa tertantang dan tertarik untuk menyelesaikan program pembelajaran yang kita sediakan. Prinsip berikutnya adalah prinsip keaktifan. Prinsip keaktifan ini terkait dengan keterlibatan si peserta didik dengan media pembelajaran itu sendiri. Semakin tinggi interaksi yang terbentuk antara peserta didik dengan media pembelajaran, itu akan semakin bagus. Jadi prinsip keaktifan inilah kemudian yang menandakan sebuah media pembelajaran itu media pembelajaran multimediakah atau media pembelajaran interaktif. Jadi letak interaktifnya itu adalah di interaksi si pengguna, dalam hal ini penggunanya adalah peserta didik dengan program pembelajaran yang mereka gunakan. Prinsip berikutnya adalah keterlibatan langsung. Ini sesuai dengan prinsip yang keaktifan bahwa ketika mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran, dalam interaksi yang kita berikan pada media pembelajaran berbasis komputer, itu akan mampu membuat mereka mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Jadi karena mereka terlibat langsung, mereka akan mengandalkan semua pengetahuan awal dan pengalaman awal sebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Prinsip yang kelima yang perlu kita pertimbangkan adalah prinsip balikan dan penguatan. Karena tadi tujuan dari model tutorial ini adalah mastery learning, berarti kita memang menyediakan semacam tahapan di mana kita mengetahui bahwa mereka sudah paham atau belum dengan materi yang kita sajikan melalui program pembelajaran. Jadi pada saat mereka menyelesaikan soal-soal tersebut, berikan respon, berikan balikan terhadap respon yang mereka berikan. Apakah itu respon yang kita inginkan atau mungkin yang tidak kita inginkan. Tetapi pada saat tindakan mereka itu kita harapkan kembali, berarti berikan penguatan. Karena ketika peserta didik menerima penguatan, mereka akan mengulang lagi tindakan yang sama. Misalnya mereka menyelesaikan soal pertama. Ketika mereka telah menyelesaikannya, balikannya adalah jawaban benar atau salah. Sedangkan penguatannya bisa berupa, ya, pekerjaannya bagus sekali, silahkan lanjutkan ke soal yang kedua. Itu salah satu bentuk penerapan dari prinsip balikan dan penguatan. Jadi gambar di samping ini adalah gambar dari bagaimana komponen dalam model tutorial itu disusun. Karena ada 8 identitas pada model tutorial, seperti inilah susunan bagaimana 8 identitas itu ditunjukkan dalam sebuah alur. Ya, tapi ini belum bisa dikatakan sebagai flowchart karena belum menggunakan simbol-simbol flowchart yang terstandar. Oke, dapat kita simpulkan bahwa model tutorial itu di dalam penyajian program pembelajaran berbasis komputernya ada penyajian materi. Kemudian yang kedua, untuk setiap penyajian materi itu ada pertanyaan. Karena tadinya tujuannya adalah untuk mastery learning, berarti kita mesti memastikan setiap materi itu memang dipahami oleh peserta didik kita. Kemudian setiap pertanyaan itu, setiap respon dari pertanyaan diberikan secara langsung.
Jadi karena ini berupa latihan, ketika mereka menyelesaikan soal satu, langsung berikan respon. Jangan menunggu mereka menyelesaikan seluruh soal baru diberikan respon. Karena ini hanya untuk tahap latihan. Bedakan antara latihan dengan ujian. Kalau ujian memang mereka tidak diberikan jawaban untuk setiap soal yang mereka selesaikan. Yang keempat, siswa memang berinteraksi dengan program yang kita berikan dengan model tutorial ini. Layaknya mereka berkomunikasi dengan guru. Implikasinya kita memang harus siapkan program itu dari awal sampai akhir, bagaimana selayaknya pembelajaran itu berlangsung. Mulai dari pendahuluan, inti, penutup. Dan semua tidak terlepas dari bagaimana mereka berkomunikasi dengan si pendidiknya. Oke, kemudian karena tuntutan dari model tutorial ini adalah mastery learning, jika materi itu terlalu banyak, jangan buatkan dalam satu sajian, karena durasi untuk mereka belajar tentu juga kita pertimbangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Karakteristik di SD, SMP, SMA ataupun di perguruan tinggi itu akan berbeda. Durasi mereka berkonsentrasi juga berbeda. Oleh sebab itu, pecah materi-materi itu sesuai dengan kemampuan mereka untuk menyelesaikan program pembelajaran. Kesimpulan terakhir adalah, bila siswa gagal melewati pertanyaan, berikan kesempatan untuk mereka mengulangi lagi soal-soal tadi yang mereka kerjakan. Jika mereka berhasil, bisa lanjut ke materi sebelumnya. Jika tidak, berarti mereka mengulangi materi. Itulah bahasan mengenai model tutorial dalam media pembelajaran berbasis komputer. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterapkan agar kita bisa menghasilkan produk pembelajaran yang berbasis kepada mastery learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.